Tentang istri kerja, suami pengangguran, akhirnya tukar peran. Allah itu Masya Allah. memuliakan perempuan. Iya. Perempuan itu sunnahnya itu tidak dilarang bekerja, tapi tempat terbaik wanita adalah waqarna fi buyutikunna. Staylah kamu di rumahmu. Laki-laki itu kan butuhnya 3 dari perempuan. Iya. SPF, sex, pride, and freedom. Ustadz, kalau misalnya laki-lakinya memang sakit, Ustadz, tiba-tiba stroke, nggak bisa ngelakuin apa-apa, itu gimana, Ya. Ustadz? Rasulullah mengatakan innan izamil jaza ma'a izamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Apakah kita niat nikah itu untuk ibadah? Karena kalau niat nikah untuk ibadah 2 cuman. 1 kalau senang disyukuri, susah ya disabari. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah's gift. There's only love moves between us. There's only bond that never lose. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita semua. Alhamdulillah kita kembali di Tutur Kata Podcast. Dan seperti biasa kita bersama guru kita Ustadz Bendri Jais Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita juga mengucapkan Ustadznya kepada teman-teman semua, selamat beribadah puasa. Semoga Allah menjaga dan melindungi dan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, insyaAllah ya. Amin. Ustadz, seperti biasa nih kalau misal sama antum nih kita memang akan bahas tentang suami istri, anak-anak gitu ya. Dan kali ini temanya cukup menarik, Ustadz. Apa tuh? Tentang istri kerja, suami pengangguran, akhirnya tukar peran. Nah, ini kalau misalnya ini cukup ini ya, Ustadz ya. Iya. Apa bahasanya? Karena saya tidak menyebutkan namanya, tapi dulu pernah saya melihat dan mendengar cerita dari seseorang. Dia cerita bahwa dulu suaminya bekerja, istrinya enggak dulu malah. Nah, ketika suaminya memang akhirnya kita bilang secara ekonomi ataupun kerjaannya dia atau usaha yang dia lakukan itu turun, akhirnya suaminya memang benar-benar hanya di rumah saja. Dan memang istrinya akhirnya berusaha untuk bekerja juga untuk membantu suami awalnya. Nggak taunya memang qadarullah istrinya semakin secara karir semakin meningkat gitu. Dan akhirnya seperti yang tema kita kali ini, Sat. Jadi seperti tukar peran. Betul. Jadi suami hanya di rumah, istrinya kerja. Itu juga dulu lagi. Kalau dulu itu bahasanya kita masih bingung kalau kita hanya di rumah saja. Kalau sekarang kan enak, kita bisa jualan by online gitu, Sat ya. Kalau dulu bingung. Nah, ini memang kisah dulu yang pernah saya dengar gitu. Pernah cerita, memang diceritakan sama orang tersebut gitu. Nah, kalau dengan seperti ini, Zat, gimana ya, Zat ya? Ini kan karena setahu saya suami itu salah satu yang harus dia jaga itu pride-nya, Zat. Gimana, Zat? Boleh? Nah, ini kita kalau bicara tentang hukum, kita akan pasti memvonis ya. Memvonis itu yang kita nggak inginkan. Kita ingin di tayangan ini memberi solusi yang paling penting. Karena memang berbicara tentang tukar peran ini sebenarnya kita berbicara tentang ketika sesuatu ditempatkan tidak semestinya pasti lelah. Contoh, tangan ini untuk dalam konteksnya menggenggam, memegang orang, sementara kaki untuk berjalan. Coba perhatikan kalau ganti peran, tangan disuruh berjalan pakai headstand, kaki handstand, headstand kan. Apa yang terjadi? Lelah banget. Nah, kondisi seperti ini yang terjadi. Jadi Allah telah tetapkan fitrahnya laki-laki itu sebagai tulang punggung, perempuan tulang rusuk. Ketika diputar, maka pastinya ada sesuatu yang bermasalah. Tadi ketika fitrah itu dilakukan dengan cara yang berkebalikan, pastinya agak ada problem. Nah, itu pula yang terjadi misalnya ketika seorang laki-laki merasa ketika dia di rumah merasa nyaman, kenyamanan ini sejatinya sifatnya sesaat. Ya, termasuk ketika seorang perempuan dia nyaman di luar. Nah, Al-Quran menyebutkan di antara fitrah kelaki-lakian itu akan terhubung dengan fitrah ke pemberian nafkah. Dalilnya di dalam surat An-Nisa 34. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu adalah qawam bagi wanita
karena Allah lebihkan di atas yang lainnya, ini disebut oleh para ulama sebagai al-qawam bil mauhibah. Al-qawam bil mauhibah itu kekuaman yang terinstall. Laki-laki tuh dari kecil waktu dia bilang wah gitu, dia sudah diinstal oleh Allah kekuaman. Semua laki-laki sudah ada itu. Semua laki-laki apapun ada. Nah, puncak dari kekuaman bil mauhibah itu adalah ketika dalam ayat ini adalah wabima anfaqu min amwalihim, ketika dia menafkahkan sebagian dari nafkahnya. Maka para ulama puncaknya itu. Jadi bukti kelaki-lakian dia atas programnya itu yang selalu terawat adalah menafkahi. Makanya ketika laki-laki dalam hal ini tidak menafkahi, maka di situ tanda ada kekuaman yang terusaki, ada yang salah ya? Ada yang salah. Makanya disinilah salah satu problem. Ada kekuaman tuh tiangnya dalam rumah tangga. Kalau tiangnya udah rusak, pastilah akan terjadi goncangan pada saat gempa. Makanya seringkali begini. Yang namanya gempa dalam rumah tangga itu ketika kita mengalami kondisi konflik dan akhirnya nanti muncul tuh karena kuamnya nggak ini, dia nggak bisa menasihati istrinya. Saya istrinya gini, kamu tuh pulang kok malam-malam terus, kamu kan harusnya begini loh gitu ya. Nah istri akan bilang, nih namanya tiang udah goyang gini. Kayak kamu aja, aku tuh udah capek ngurusin anak, ngurusin uang dan sebagainya. Gantianlah kamu ngurusin anak. Nah itu. Apa yang terjadi? Kebalikan. Seorang laki-laki tidak punya al-wadud. Al-wadud itu Allah Rasulullah sebutkan sebagai bekal bagaimana mengasuh anak. Yang itu dimiliki oleh perempuan. Makanya dalam hadis disebutkan tazawwajul wadud dan walud. Wadud dan walud itu tidak pakai waw, disambung. Itu kalau dalam bahasa idhofah, nyambung. Al-wadud al-walud, satu sifat. Seorang wanita yang punya al-walud, al-walud itu kemampuan melahirkan, dibekali al-wadud. Nah, al-wadud itu apa? Di antara sifat al-wadud adalah cinta yang besar. Cinta yang besar itu yang pengaruhnya akan mengalahkan rasa lelah yang membuat wanita itu lebih survive ketika mengasuh anak. Ya Allah. Contoh Bang Inu misalnya gendong Adam waktu kecil lah, 30 menit dengan Mami Siren beda. Waduh. Kayaknya cuma 5 menit saja. Gitu kan. Walaupun sering fitness kan. Sering kok fitness berapa, tapi gilanya gantian dong saya. Gantian dong gitu kan. Kita tuh saya juga akuin. Kenapa? Karena perempuan itu sejak dia dinyatakan hamil, Allah sudah install tuh al-wadud. Sehingga membuat satu, bagaimana dia misalnya menjadi perkasa dalam pengertian menahan rasa sakit. Satuan rasa sakit itu namanya del. Wanita waktu mengalami rasa sakit itu, manusia normal mengalami rasa sakit itu 32 del. 32 del itu manusia normalnya. Siapapun. Ibu hamil pada kelahiran itu 52 del. Makanya ada sebuah sosial eksperimen, laki-laki yang berotot six pack itu dikasih stimulasi di bagian abdomen perutnya itu rasa sakit persis saat ibu melahirkan. Langsung semua give up, 30 detik. Enggak, sakit banget. Hanya wanita yang mampu malah. Makanya dibilang wanita itu kuat. Makanya disebut the power of emak. Power of mama. Iya, itu sen kanan belok kiri. Bukan, ini beda. Itu pun udah membuat kita juga nggak berani kan. Ciut gitu. Nah, satu hal adalah ketika ibu-ibu kuat itu hubungan selalu dengan anak. Selalu berhubungan sama anak ya. Makanya gini, seorang perempuan nggak ada anaknya nih. Kita goda dia ngeri. Dia nggak, ya ampun Pak, ayo Pak gitu. Tapi jangan macam-macam ya. Anak gua lo gitu. Enggak, ini bukan manusia. Induk ayam, Bang Inu coba aja ya. Misalnya ada ayam sendirian nggak ada anaknya, kita usir-usir dia mau. Ada anaknya, jangan macam-macam. Patok ya. Soang. Soang malah lagi. Kalau ada anak ya, bahaya, lagi sendiri kita giniin. Udah, tapi pada anaknya disosor gitu. Itu fitrah dari semua makhluk Allah yang namanya al-untha, yaitu baik hewan dan baik manusia. Al-untha? Iya, yaitu adalah jenis perempuan. Ya, jenis perempuan baik laki-laki, baik manusia maupun hewan, itu yang betina itu dan ibu-ibu itu semua punya si fitrah ini. Nah, salahnya adalah mengurus anak itu bukan semudah yang kita gampang cuma ngasih makan. Dia butuh energi, kesabaran, dia butuh ini. Nah, ketika perempuan lebih banyak di luar, al-wadudnya itu sudah terkikis. Apalagi mohon maaf ketika pekerjaan melatih, karena begini, al-wadud itu identik dengan perasaan. Maka wanita itu nggak tega. Wanita itu punya sifat nggak tegaan. Dan itu normalnya al-wadud. Ketika dia mohon maaf ya, ketika dia menjadi seorang yang bekerja, ya harus memutuskan. Ya, misalnya maaf ya, dia bekerja gue pecat lo. Pokoknya lo keluar dari sini. Proposalnya nggak bener nih.
dia nanti bawa pulang dengan itu kehilangan sifat al-wadudnya. Ya, al-wadudnya kekurangan. Nanti kalau mama anak nangis cengeng banget sih. Gitu, proposalnya mana? Jadi anak ditagih proposalnya, kerjaan lu beres. Ini bukan karyawan, ini anak. Iya. Dan itulah yang membuat kacau dunia keluarga itu. Aduh. Ketika ibu dalam hal ini tidak hilang karena laki-laki hilang fitrah qawam. Bagaimana kita mengharapkan rumah tangga seperti ini? Aduh. Maka kenapa dalam Islam itu panduannya jelas. Kata Allah tuh dalam surat Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa." Fitratal lati fatarana 'alaiha la tabdila lil haqqi la dzalika dinul qayyim. Kata Allah, hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Yang menetapkan Allah menetapkan manusia berdasarkan fitrah itu. Artinya, panduan tentang kita menjalankan fitrah itu bukan panduan dari ilmu psikologi. Kalau ada yang bilang gini rekomendasi, nggak apa-apa lah dari sisi ilmu sosiologi. Sekarang udah era modern. Sosiologi mengatakan kan kita udah status gender. Yang menciptakan manusia itu bukan bapak sosiolog, bukan teorisis, tapi Allah. Makanya kalau ingin hidup benar, fitrahnya jalanin. Makanya hampir semua keluarga yang melakukan proses seperti ini sangat rentan. Ya, makanya di sini duduk bareng. Duduk bareng, oke. Duduk bareng, mau nggak mau. Pertama, kalau kondisinya suami misalnya nggak ada pekerjaan, pertama jangan menghilangkan fitrah keqawaman dia. Satu, seorang istri ketika dia suami kehilangan pekerjaan, maka satu, suami itu hakikatnya dia siap kehilangan pekerjaan tapi nggak siap kehilangan harga diri. Makanya paling berat itu adalah ketika kehilangan. Nah, seorang istri kadang-kadang melihat suaminya kehilangan pekerjaan menghancurkan harga diri sehingga membuat lagi udah lu aja yang kerja. Padahal yang dibutuhkan seorang lelaki ketika kehilangan pekerjaan adalah bukan mengambil alihnya, tapi menjadi supporting system yang membuat dia nanti mau kerja. Bukan membuat gini, ya udah gua aja yang kerja. Kalau lu nggak bisa, salah. Yang benar adalah gimana caranya lu bisa kerja. Satu, bangkitkan pride-nya dia. Orang lain boleh nggak percaya sama kamu mas, kecuali aku percaya, I trust you. Aku percaya. Itulah yang dialami oleh baginda Nabi ketika pulang mengalami yang namanya kegelisahan, ketika dinyatakan majnun oleh orang-orang sama kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Kemudian dia gemeter ketika diangkat jadi nabi. Pada saat dia pulang itu, Khadijah melakukan peran itu. Alih-alih memarahi, dari mana kamu? Kok kamu pulang malah nangis-nangis, malah gelisah sebagainya. Kamu tuh gini, enggak. Justru Aisyah memeluknya dan mengatakan, engkau orang yang suka menyambung silaturahim. Dibangkitkan bahwa apa prestasinya dia. Engkau orang yang suka menolong orang miskin. Engkau begini. Laki-laki itu ketika lagi terpuruk justru bilang gini, bang, kamu tuh orangnya teratur, kamu tuh orangnya amanah, kamu tuh orangnya sebenarnya adalah pekerja keras, kamu tuh orang. Jadi dibangkitkan. Aku percaya hari ini kamu boleh jadi ada terpuruk, tapi aku percaya kalau misalnya kamu suatu saat sudah pulih, kamu akan melesat dan aku siap di samping kamu. Ini yang dibutuhkan. Jadi bukan polanya begini. Ketika dalam konteksnya rumah tangga itu suami kolaps karena mungkin masa pandemi yang panjang ini, istri langsung berpikir, ya udahlah, gue ambil alih, gue punya ini. Bukan, itu yang membuat tadi. Seperti rumah tangga ini seperti orang yang handstand. Awal-awalnya orang handstand keren banget, kuat banget, tapi lelah. Coba disuruh jalan ke Bogor, pecah kepala, kan darah ke kepala semua tuh. Pasti nggak kuat. Itulah yang terjadi sama rumah tangga yang awalnya kelihatan keren karena pembagian peran, tapi menyalahi fitrah. Makanya kita nggak menyalahkan orang pelaku ini, tapi ketika ini dilakukan terlalu lama, lelahnya tadi. Tetaplah seorang wanita jadilah tulang rusuk yang untuk melindungi, untuk menjaga, dan untuk dalam hal ini memberikan rasa nyaman, dan laki-laki jadilah tulang punggung. Itulah yang menjadi fitrah keqawaman dan fitrah kewadudan dari laki-laki dari keqawaman, wanita kewadudan. Jaga itu, dan itulah konsep rumah tangga yang membuat nanti perjalanan rumah tangga itu menjadi nikmat. Masya Allah. Allah itu memuliakan perempuan. Perempuan itu sunnahnya itu tidak dilarang bekerja, tapi tempat terbaik wanita adalah waqarna fi buyutikunna, staylah kamu di rumahmu. Artinya satu, ternyata diteliti oleh para ahli kenapa perempuan lebih diperintahkan rumah. Satu, ternyata otak spasial perempuan yang dipakai untuk menjelajah itu memang tidak sebaik laki-laki. Apa tuh kecerdasan spasial? Kecerdasan mengenal ruang dan peta. Kecerdasan apa, Ustaz?
kecerdasan spasial. Spasial. Ya, spasial. Tolong spanya dipakai nanti jadi kecerdasan sial gitu kan. Ya, tolong dieditnya pas ya. Jadi spasial. Spasial. Spasial kecerdasan mengenal ruang. Itu yang membuat wanita itu kenapa, mohon maaf ya, ini bukan berarti kita bilang seksis banget, ini kan istilah yang mengatakan ini kajian ilmiah. Wanita itu cenderung nyasar kalau nggak pakai Google Maps, bahkan pakai Google Maps masih nyasar. 100 meter belok kiri, beloknya ke Alfamidi gitu. Jadi kadang-kadang salah belok kan, nalurinya udah naluri belanja, padahal harusnya belok kiri. Ya kenapa sih, tanggung mas. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Karena memang otaknya tidak disetting. Kenapa parkiran wanita masih sering nyenggol? Kenapa dia sudah dikasih tahu parkiran khusus saja kadang masih miring? Karena dia memang tidak diperintahkan untuk menjelajah, untuk memakai kecerdasan spasialnya. Beda sama laki-laki. Jadi fitrah itu tidak mungkin salah. Allah mau menyiapkan manusia, udah siapkin perangkatnya. Laki-laki, engkau disebut Kenapa engkau disebut dalam bahasa Arab, laki-laki disebut apa? Bahasa Arabnya laki-laki. Rijal. Rijal itu jamaknya. Rojul. Rojulun itu laki-laki, jamaknya rijal. Mufradnya rojul. Rojulun itu maknanya sama dengan rijlun. Rojulun, rojibana, rijlun. Rijlun artinya apa? Rijlun. Apa bahasa Arab udah belajar kan? Apa rijlun, ya? Yadun, rijlun. Yadun tangan. Rijlun kaki. Laki-laki itu ternyata di bahasa Arab menopang kaki. Laki-laki disebut rojulun dan kaki disebut rijlun. Hurufnya sama. Laki-laki identik dengan kaki. Kenapa laki-laki identikkan kaki? Satu, karena kaki punya fungsi menopang, menahan bobot. Makanya dalam bela diri kalau kakinya itu lemah, kuda-kuda disengkat jatuh. Habis. Makanya laki-laki itu seperti kaki, dia harus siap menopang beban. Urusan nafkah urusan aku aja. Kamu kalau bekerja buat kamu, alias itu buat kamu, bukan untuk kewajiban. Cakep. Keren tuh. Kayak gitu. Itu untuk aktualisasi diri kamu. Bahkan aku perlu bilang gini, kamu kalau perlu kerja jangan niatin untuk mencari uang, kan itu tugas saya. Kalau kamu kerja beri manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Cakep. Agar aku bukan rezeki gitu. Kayak istri saya misalnya, dia seorang konselor di sebuah lembaga dan saya bilang, Umi kerja melayani masyarakat. Boleh. Gitu. Tapi jangan kasih bayaran ke orang yang lagi konsultasi. Jangan minta bayaran. Kenapa? Karena hakikatnya urusan mencari nafkah itu ada di Abi. Nah, satu. Laki-laki seperti itu. Yang kedua, disebut kaki karena kaki itu punya fungsi yang disebut melangkah, bergerak. Laki-laki itu kaki itu nggak bisa diam. Kalau nggak dia disfungsi, lumpuh. Makanya laki-laki itu harus bergerak. Itulah kenapa sangat relate. Nggak boleh diam. Dia harus gimana? Tapi kan gua nganggur, gerak aja. Pokoknya gimana caranya dia harus jalan. Mau kemana ke silaturahim kan, menjalani rezeki, datang ke misalnya silaturahim ke PRT, ternyata PRT bagiin bansos kan dapat ya. Alhamdulillah. Dapat kan yang jelas. Di situ dia bilang, yang jelas pas pulang kan akhirnya dari mana? Hasil dari bergerak. Kemarin itu ada postingan di mana FB ya, itu ada wawancara sosial eksperimen kan biasa gitu ya. Mau nggak dapat cewek yang nggak kerja? Itu yang kita agaknya semua laki-laki bilang amat. Iya, buat apa? Berarti gue nafkain dia mulu, dong capek. Dan itu kita bilang parah, itu pola barat tuh ya. Bukan pola barat, itulah laki-laki yang hilang. Itu disebut fatherless country, cirinya adalah produknya sebegini. Produk fatherless country adalah laki-laki yang cemen kayak gini. Cemen kita bilang. Cemen kita bilang. Lalu bukti bahwa dia nggak diajarkan jadi laki-laki oleh bapaknya. Dia nggak jadi laki-laki. Harus ditanemin ya, Ustaz ya. Iya, harus ditanamin. Adam harus dikasih tahu. Laki-laki itu fungsinya 7, Dam. Fungsi pertama adalah himayah, menjaga psikis perempuan, nggak boleh menyakiti. Riayah, menjaga fisik perempuan, nggak boleh menyakiti fisiknya. Ketiga, walulayah, menjadi pelopor. Jangan nyuruh adik kamu Hawa untuk sholat, kamu sendiri sholat lebih dulu. Karena laki-laki itu. Wal kifayah, belajar mencukupi kebutuhan. Adik makannya kurang, kasih. Yang kedua ini watak dibiha, mendidik. Watuali amriha, kemudian menata urusan. Ketiga wa islahi haliha. Jadi laki-laki itu harus melakukan perbaikan. Makanya kalau kita lihat 7 fungsi ini, bagi kalau laki-laki ngerti, dia akan menjadikan sosok yang perempuan itu benar-benar dimuliakan. Keren banget, Masya Allah. Kan Ustadz bilang kalau misal suami pergi, kamu ceritakan kepada anakmu bahwa ayahmu gini. Kan itu disampaikan sama Shiren kan. Nah, ketika Shiren melakukan itu, Adam tuh pernah itu, anak tersentuh juga saat ketika telepon, Abi lagi cari nafkah ya, gitu. Iya, buat keluarga ya Bi ya, buat Adam ya, iya.
ya semangat ya Abi ya, gitu. Kita kan Abi kan dapat pahala besar ya dari sini. Itu kan, aduh, karena gitu aja, jadi semangat banget Zat. Iya. Makanya harus nikah dulu ya, Lebih semangat emang kalau udah punya anak. Bener loh, kita capek-capek. Aduh, anak gue nih. Ya. Karena udah beda sih kalau udah punya anak ya. Iya benar. Kalau Adam tuh umurnya ada berapa? 8 udah 8 tuh harus udah sering banget sama antum. Gitu ya. Eranya ayah itu 7 tahun ke atas. Bawa, kan 7 tahun bawa. ke atas. Apa? Bawa sering. Karena kan gitu. gini, cara laki-laki belajar ke laki-laki itu bukan ceramah. Tapi dia mendownload laki-lakian dari cara ayahnya mempraktekkan di tengah situasi sulit. Di antara safar. Jalan safar, jauh. Ya. Kenapa misalnya safar itu beda konsepnya dengan yang kita lakukan. Kau bisa jangan traveling, tapi backpackeran. Nah itu penting dari laki-laki. Kalau misalnya, iya, misalnya antum ke Aceh tapi nyetir. Aduh, Anak kemarin nyobain. Iya. Anak ke Padang nyetir. Antum mobil lebih bagus deh. Iya sih. Tapi gimana Nan? Antum nyetir, nanti ada nih. Anak tuh ngerasain waktu ban mobil pecah. Said nggak ikut ya, dia anak ada staff satu lagi ikut, ban mobil pecah di jam 2 malam di Jambi di hutan. Tapi itu momen yang anak terekam. Abinya ngapain di situ? Saya bilang tenang, yaudah kayak cari tempat ini dulu sebagainya. Wah ini nggak mungkin nih, kita harus nginep di musola. Iya. Karena nggak bisa. Tapi ketika kita tanya sama anak-anak, justru dia ingat itu momen ketika kita melakukan sesuatu yang menunjukkan laki-laki tentang kalau ada masalah. Iya. Tenang, jangan panik gitu ya. Karena bukan ceramah gini, Adam, kalau ada masalah tenang enggak. Dia melihat seeing, cara laki-laki itu belajar melihat. Laki-laki itu makhluk visual. Perempuan makhluk audio ya. Makanya kalau perempuan itu dia melihat barang nggak penting salesnya itu cakep apa enggak, tapi yang penting jago ngomong. Kalau salesnya jago ngomong, makanya dia tersentuh. Tapi Ustaz, saya tuh pernah dengar riset memang kan bahwa kalau misal di luar, bahkan ini bukan berdasarkan ilmu agama Islam ya, gitu. Ini riset di luar bahwa kalau orang yang banyak bergerak itu cenderung sukses. Betul. Nah, ini jadi sebenarnya relate banget nih. Betul. Gitu loh Ustaz. Nah makanya ini jadi ini ya bahasanya. Memang laki-laki itu bahasanya, aduh aku baru dipecat tiba-tiba lemes di rumah, bukan kayak gitu. Kita harus bergerak terus gitu. Makanya supportnya perempuan itu buat laki-laki bergerak. Sunnah bergerak itu bisa kita lihat satu, Hajar itu dalam kondisi sulit saja seorang wanita, air nggak ada dia bergerak. Betul. Tapi air itu bukan dari dia. Cara Allah mendatangkan yang namanya pertolongan itu hanya dari usaha. Bergerak aja, dia lari bolak-balik. Kalau kita logika gini, udah lari bolak-balik 7 kali, siapa yang nemuin air? Ismail. Iya Ismail betul. Iya. Bukan Hajar. Iya. Kok bisa? Dan itulah salah satu sunnah yang namanya apa yang kita lakukan datangnya dari jalan mana? Satu, kedua, Maryam ketika dalam keadaan dia letih, dia mau lahiran, kemudian Allah menghibur apa? Disuruh gerakan pohon kurma. Gerakan pohon kurma gede gitu gerakan. Allah ingin mengajarkan bahwa yang namanya sunnah bergerak itu bagian dari cara ikhtiar yang pertolongan datang dari Allah. Makanya yang paling penting satu, ketika seorang istri tahu suaminya dalam keadaan dia mungkin atau jobless, yang paling penting adalah jangan melukai namanya harga dirinya. Harga dirinya ya. Tidak perlu cerita ke yang lain, tapi berikan ketenangan. Maaf nih tipsnya, ajak berhubungan seks. Oh gitu. Karena itu memberikan supporting bagi dia, rasa relax. Nah disitulah kita bikin planning, berikan tadi pride-nya dia. Laki-laki itu kan butuhnya 3 dari perempuan. SPF, sex, pride, and freedom. S itu sex, freedom. Laki-laki itu nggak boleh banyak dikekang, bilang kamu nggak boleh main ini, nggak boleh main ini. Ketika banyak itu dia akan bilang pernikahan ini bikin gue jadi nggak jadi diri gue. Tapi nggak boleh main Mobile Legends boleh dong? Iya, itu yang dia bilang laki-laki ketika tidak laki-laki harus tahu ketika diberikan kebebasan balaslah dengan tanggung jawab. Laki-laki diberikan kebebasan nggak boleh tanggung jawab, makin jauh dia. Makanya laki-laki sadar, perempuan udah berikan gue kebebasan, gue berikan salah satunya adalah tanggung jawab. Gue main tapi bukan untuk menjadikan gue lalai tanggung jawab. Makanya silakan laki-laki main, kan laki-laki sampai apapun butuh yang namanya bermain. Nah ketika dia bermain tapi perempuan tuh menyadari, biarinlah
laki-laki berhemat tuh bocah, kalau udah gede tetapnya bocah, tapi nggak usah diteleponin lu main futsal sebagainya. Ketika diberikan SPF, sex, pride and freedom, laki-laki akan bilang wah malu lah sebagai laki-laki. Nah perempuan berikan itu ketika misalnya dilayani kebutuhan syahwatnya, kemudian diharga dirinya, kemudian dia bilang salah satu bentuk freedom gini, silakan mas, kamu mau beli apa aku support. Keren. Kamu pilih apa? Kamu mau bisnis apa? Aku bantu cari dana, tapi kamu yang bergerak. Nah, yang kedua, disitulah kita mulai menyusun satu. Kalau dalam kondisi ekonomi yang namanya jobless itu, ketika harga diri dipertahankan, maka siasatilah satu bahwa mensiasati adalah mengurangi keinginan dan ketat terhadap kebutuhan saja. Supaya apa? Disitulah kita mencoba untuk memberikan supporting kita adalah jangan banyak menuntut. Seorang perempuan jangan banyak menuntut. Itu juga termasuk harga diri. Iya, harga laki-laki. Nah, dan ketiga, laki-laki ketika sudah diberikan ini bergerak. Bergerak itu sistemnya adalah yang paling penting adalah dia mencari cara. Karena gini, yang dilihat oleh wanita itu adalah bukan hasil. Seksinya laki-laki itu adalah ketika tangannya kapalan dan berkeringat keluar, dan itu bagi laki-laki, bagi perempuan itulah laki-laki terbaik. Masya Allah. Laki-laki terbaik itu bukan yang pulang bawa belasan juta. Ternyata dia hasil, nggak boleh nyebut merek. Apa nih? Itu misalnya trading yang palsu. Menyebut enak kita kan. Ya bukan wow, kamu bawa uang sekian miliar. No. Tapi yang Rasulullah puji adalah ketika ada seorang laki-laki pulang tangannya kapalan. Ketika kapalan, kemudian dia ditanya dari mana? Aku habis mengambil kayu di hutan. Rasulullah mendoakan karena bekas kelaki-lakian itu nampak dari keringat yang menetes, bekas luka, tangan kapalan. Makanya sungguh laki-laki tidak Allah tuntut oleh wanita itu untuk membawa uang banyak, tapi tunjukkan bahwa engkau jangan diam. Keren, ketika dia bergerak, perempuan pasti akan bersupport. Dek, kayaknya aku harus ketemu sama ini. Kayaknya bukan besok maafin aku ya. Kayaknya aku harus ketemu lagi sama ini. Agak sibuk. Aku sedang merintis ini sebagainya. Ketika dia sungguh-sungguh di rumah pun dia nggak nyantai, nggak main sebagainya, dia kelihatan anaknya juga belajar dari situ. Itulah kelaki-lakian yang laki-laki anti yang namanya pasif. Laki-laki harus bergerak. Ustaz, Masya Allah ya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, kalau misalnya laki-lakinya memang sakit Ustaz, tiba-tiba stroke, nggak bisa ngelakuin apa-apa, itu gimana Ustaz? Kalau itulah konsep Quran ketika pernikahan itu sampai kepada puncak, namanya adalah penolong. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'din. Disinilah konsep keserasian hubungan. Lelaki mukmin dan wanita mukmin sebagian mereka penolong bagi yang lain. Dalam hal inilah Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan ketika ada satu yang pincang, perempuan bisa mengambil alih. Kenapa? Dalam rangka menyelamatkan harga diri. Tapi ingat, dia bekerja tapi tetap memposisikan laki-laki sebagai dalam hal ini untuk ditinggikan. Satu, nggak boleh cerita banyak sama orang lain. Ya habis gimana laki-laki gua, dia stroke gitu ya. Justru nilai palanya hilang. Dia tetap bekerja tapi tetap bilang ke anak-anak, papa sakit. Itu harus dikondisikan. Dikomunikasikan terus ya, Ustaz ya. Harus dikasih papa sakit, mama kerja dalam rangka untuk membackup apa. Yang kedua adalah tetap di depan orang lain tidak boleh tunjukkan bahwa kita lebih tinggi daripada suami. Tetaplah kalau kita ingin mendapatkan pahala dari sisi bekerja itu dalam rangka itu seperti itu. Yang ketiga, pilihan ada di kita, bahwa ketika kita melihat kekurangan suami ini sebagai bekal untuk masuk surga, maka terimalah bahwa ini adalah salah satu cara Allah untuk menguji apakah kita niat nikah itu untuk ibadah. Karena kalau niat nikah untuk ibadah, dua cuman. Satu, kalau senang disyukuri, susah ya disabari. Cuman itu doang tombolnya. Makanya bisa jadi ada rumah tangga yang bisa jadi zikirnya malam pertama adalah alhamdulillah. Pas malam kedua ganti astagfirullah. Malam ketiga innalillah, malam keempat la haula wala quwata illa billah, malam kelimanya astagfirullah lagi, perasaan hamdalah nggak balik-balik. Ya itu ibadah juga. Cuman kita nggak menyadarinya saja. Maka beruntung sungguh saya ingin mengapresiasi ibu-ibu, emak-emak yang ketika suaminya dalam keadaan yang rukhsah, karena memang tidak bisa, ini bukan berarti memang dia sudah nggak bisa lagi. Maka satu, pahalanya pasti besar. Kenapa disebut pahalanya besar? Rasulullah mengatakan innal izamil jaza ma'a izamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Perempuan yang bekerja untuk menafkahi suami yang memang kolaps,
alias nggak bisa lagi, di sisi Allah nilainya 2. Satu, dia menopang, menjaga harga diri suami biar tetap bisa menafkahi. Yang kedua adalah dia menyelamatkan keluarganya dari kerusakan. Pahalanya besar sekali. Masya Allah, ya Allah. Masya Allah, Ustadz terima kasih banyak ya Ustadz ya. Dan buat teman-teman semua tadi Ustadz udah menyampaikan, aduh jelas banget ya bagaimana seorang suami itu memang harus dijaga harga dirinya. Tapi di balik itu semua juga artinya suami ketika memang dijaga harga diri juga jangan semena-mena juga kepada istri gitu ya. Ini juga kita harus saling menjaga satu sama lain. Kita tahu bahwa istri itu capek banget tuh untuk ngurus anak gitu. Dan tadi Ustadz menyampaikan tentang al-wadud, cinta yang besar kepada anak, dan ini tidak diinstal di laki-laki. Betul. Dan ketika itu benar banget ketika saya sering bilang nih saat waktu sama istri Sharon, sayang Adam kayak gini-gini nih Adam. Udah sayang, makanya pahala ibu tuh besar. Kamu sabar dong, kamu sabar. Pandemi terjadi, akhirnya saya banyak di rumah. Dan ketika saya disuruh ngurus, saya kira bilang, saya aku nyerah. Aku nyerah. Dan saya. Itu hampir dari semua laki-laki. Makanya di Korea Selatan ada eksperimen, tukeran peran yang dimaksud itu udah aku kerja. Dan ketika laki-laki disuruh ngurus 3 anak itu udah nyerah semua. Nyerah, sebagai laki-laki mencari jalan pintas, tahu nggak, supaya anak itu dikasih handphone semuanya. Dan itu yang malah merusak. Subhanallah, ini jangan sampai terjadi ya, mudah-mudahan. Baik, Ustadz, ini nih di episode pertama kita disampaikan tentang buku Father Man ini, agar ayah enggak masuk neraka. Ini kiat ayah dampingi anak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini udah bulan Ramadan, jadi teman-teman semua, khususnya ayah, ini harus dan wajib untuk memiliki buku ini. Dan yang mau untuk memiliki buku ini, tinggal belinya itu di www.fatherman.id karena hanya bisa didapatkan di situ ya. Sekali lagi www.fatherman.id. Ustadz terima kasih banyak ya Ustadz hari ini. Next lagi dong ya Ustadz. Insyaallah. Baik, kita juga mengacapkan lagi ya. Ini udah kering emang nih. mengucapkan kepada teman-teman semua selamat berbuka ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami undur diri, saya Teguh Wisnu dan Ustadz Dendri. Sampai ketemu di Tutur Kata podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.